Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Sarina. Di video kali ini kita sudah masuk ke bab 9, yakni mengenai managing file. Oke, pembahasan kali ini cukup banyak ya teman-teman. Kurang lebih terdapat 10 materi. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni struktur directory pada Linux. Bisa teman-teman perhatiin, di sini terdapat struktur directory pada Linux. Jadi, yang paling atas ini adalah slash atau root. Root merupakan user dengan hak paling tinggi, di mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua directory di bawahnya. Kalian nggak usah pusing dulu tentang ini nih, karena untuk basic cukup paham tentang home directory dan USR. Jadi, USR merupakan file atau directory yang digunakan untuk menyimpan semua aplikasi instalasi. Jadi, ketika teman-teman menginstal aplikasi, itu akan diletakkan pada directory USR. Nah, teman-teman bisa coba buka file, lalu masuk ke data C. Nah, di sini terdapat program files, yang mana ini untuk menyimpan seluruh penginstalan aplikasi. Lalu di sini ada home. Jadi, home merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi, ketika masuk ke home directory itu akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Misal, pada saat instalasi Debian sebelumnya, saya hanya mempunyai satu user, yaitu Sarina. Jadi, nanti ketika saya buka home ini akan muncul user Sarina itu. Nah, selain itu, ada yang namanya directory etc, tetapi nggak ada pada gambar kali ini. Jadi, apa sih directory etc itu? Jadi, etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Oke, teman-teman bisa langsung saja login ke Debian ya teman-teman. Selanjutnya, kalian bisa langsung search files, kalian masuk. Di sini, ketika teman-teman masuk ke file, itu akan diarahkan ke directory home, yang mana di sini terdapat directory lainnya. Untuk melihat user pada directory home, kita harus masuk dulu ke directory root. Kalian bisa masuk, klik ke other location. Lalu di sini klik yang ada slash-nya ya teman-teman. Kalian klik. Nah, di sini ada banyak file-file penting yang akan kita pelajari nanti. Nah, ketika kita klik home ini akan memunculkan nama user saya, yaitu Sarina. Oke, di sini kalian bisa juga cek parent directory dengan klik 3 ini, lalu properties. Oke, di sini belum ada parent directory karena saya belum masuk ke directory manapun. Saya akan coba masuk ke home, lalu langsung klik titik 3 ini ya teman-teman. Kita masuk lagi ke properties. Nah, parent foldernya adalah slash atau root. Lalu kenapa sih di sini home-nya nggak kelihatan? Karena home bukanlah parent folder saya sekarang. Karena saya sekarang sedang berada di directory home. Untuk melihat home pada parent directory, kita itu harus masuk lagi pada directory yang ada pada home. Nah, lalu teman-teman klik yang titik 3 ini, masuk ke properties. Nah, di sini bisa dilihat jika parent foldernya adalah home. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yakni navigasi path. Di sini kita akan belajar perintah dasar yang sering digunakan pada Linux. Jadi, ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI. Karena nanti kita akan mengkonfigurasi semua lab menggunakan CLI. Oke, kita akan mempelajari dasarnya dulu dari perintah cd. Jadi, ketika teman-teman sedang menggunakan CLI, ingin masuk ke directory, itu kalian bisa menggunakan cd. Jika di file biasa, kalian bisa klik-klik aja. Misal kalian ingin ke directory home, itu tinggal diklik aja. Sedangkan kalau di CLI, itu harus menggunakan cd. Jadi, misal mau masuk ke home,
Nah, teman-teman tinggal masukkan perintah cd home seperti itu. Dan juga terdapat pwd, di mana ini digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Lalu di sini ada perintah ls untuk melihat isi dari setiap direktori. Oke, kita langsung lihat saja. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan file, itu defaultnya langsung menampilkan directory home. Begitu juga dengan CLI, itu akan masuk ke home dengan lambang seperti ini nih. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam root pada file kita. Cukup masuk ke other location, lalu klik saja root ini. Nah, sedangkan kalau di CLI kita harus menggunakan perintah su, enter, lalu kita masukkan password root yang sudah kita buat sebelumnya. Enter. Oke, seperti ini nih. Nah, di sini kita akan masuk ke folder root kita. Kita klik saja. Nah, namun di sini kita harus masukkan passwordnya terlebih dahulu. Kita authenticate. Nah, sudah. Tapi kalau di CLI, kalian bisa masukkan dengan perintah cd spasi /root, lalu enter. Oke, sekarang kita sudah berada di directory root. Lalu, bagaimana sih cara melihatnya? Kalian bisa pwd, enter. Nah, ini menandakan bahwa kita sedang berada di directory root. Lalu, kita bisa ls untuk melihat file apa saja yang ada di root. Nah, karena foldernya empty atau tidak ada apa-apa, jadi ketika saya ls itu tidak akan melihatkan apapun. Saya akan coba masuk ke directory home dengan cd /home, enter, lalu pwd. Saya sudah berada di directory home. Ketika saya ls itu akan menampilkan folder Serena. Kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat. Oke, kita pastikan di file. Kita masuk ke home. Nah, di sini bisa kalian lihat ini menampilkan folder Serena. Oke, sekarang kita akan masuk ke root, bukan directory rootnya ya, seperti ini. Lalu kita akan coba ls. Kalau di file di dalam root itu terdapat banyak file seperti ini ya. Dan kita akan coba cek pada CLI apakah sama. Kita coba enter. Nah, bisa dilihat di sini terdapat bin, etc, boot, home, dan lain-lain. Jadi, jika teman-teman ingin masuk ke directory seperti ini nih, itu teman-teman harus menggunakan perintah cd spasi /run. Kalian enter. Nah, lalu untuk melihat kita sedang di mana, bisa kalian pwd. Nah, bisa kalian lihat. Lalu, jika ingin mengecek filenya, kalian bisa ls, enter. Oke, sama ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yakni absolute versus relative path. Jadi, apa sih absolute dan relative path itu? Jadi, absolute itu merupakan perintah yang kita gunakan untuk masuk ke dalam directory dengan masukkan nama direktorinya dengan mengawali slash. Sedangkan jika relatif itu tidak diawali dengan slash. Lalu, kenapa sih kita harus menggunakan absolute atau relatif? Jadi, contoh, di sini saya berada di directory home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam directory bin atau lib, itu saya harus mengawalinya dengan perintah slash, yang mana ketika saya berada di home dan saya akan masuk ke directory bin harus masukkan perintahnya yaitu cd/bin, karena directory bin atau lib itu terhalang oleh user. Jadi kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke dalam directory bin. Tetapi berbeda ketika saya berada di directory user dan ingin masuk ke dalam bin atau lib itu tidak memerlukan absolute path atau mengawali dengan slash. Misal ingin masuk ke dalam lib, maka cukup dengan perintah cdlib. Begitu saja. Oke, kita akan coba pada terminal. Dan di sini juga saya akan membuka file untuk membandingkan dengan CLI tampilannya. Di sini kita akan coba ls apakah sama
dengan yang ada di file. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Yakni sama ya, seperti yang ada di file. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam directory root dengan other location. Kita klik yang slash ini. Begitu juga dengan CLI, saya akan masuk ke su. Enter. Lalu masuk ke dalam root atau slash dengan perintah cd spasi slash, enter. Oke, saya akan mempraktekkan absolute path terlebih dahulu, di mana saya akan masuk ke folder etc. Lalu masuk ke dalam Apache. Syarat masuk ke dalam Apache, kita harus berada di etc terlebih dahulu. Sedangkan saya akan mencoba langsung masuk ke Apache melalui directory ini di CLI, yaitu dengan menggunakan absolute path, yakni diawali dengan slash. Jadi kita akan masukkan perintahnya cd spasi slash etc slash apache 2. Kita enter. Lalu kita coba pwd. Oke, kita bisa masuk ya. Nah, saya akan masuk lagi ke dalam root dengan perintah cd spasi slash, kita enter. Dan kita akan masuk ke Apache 2 tanpa absolute path. Apakah bisa? Kita coba cd spasi Apache 2. Kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tidak bisa ya. Jadi, perintah tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative path. Dan ketika menggunakan relative path, kita harus masuk ke dalam folder etc terlebih dahulu untuk masuk ke dalam Apache. Kita akan masuk ke etc tanpa slash, yaitu dengan perintah cd spasi etc. Kita enter. Lalu barulah kita akan bisa masuk dalam Apache 2 dengan perintah cd spasi Apache 2. Kita enter. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi, kita tidak membutuhkan slash untuk masuk ke Apache 2 karena kita menggunakan relative path. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke materi yang keempat, yakni special character. Nah, di sini kita akan membahas karakter-karakter spesial seperti titik, lengkung, dan juga dollar. Dan saya akan menjelaskan arti dari setiap karakter tersebut. Oke, kita akan masuk dulu ke CLI. Oke, saya akan menjelaskan dari lambang lengkung dulu nih, yang mana itu menandakan kita sedang berada di home directory. Tanda lengkung seperti ini ya. Untuk mengeceknya, kita bisa pwd terlebih dahulu. pwd. Dan saya berada pada home/Serena. Kita akan coba masuk ke root dengan perintah su. Oke, sekarang saya sudah berada di home/Serena. Tapi kenapa nih masih belum ada lambang lengkung seperti ini? Sedangkan lengkung itu melambangkan bahwa sedang di home directory. Karena home directory root bukanlah pada home/Serena ini atau home/user. Namun home directory root itu ada pada directory root seperti ini. Kita cd spasi slash root, kita enter. Nah, ini lengkungnya sudah muncul karena menandakan kita sudah berada di home directory. Dan home directory root itu dengan nama root. Coba exit, lalu clear. Lalu selanjutnya terdapat karakter dollar. Itu menandakan kita tidak memiliki hak akses yang penuh karena kita pada hak akses user biasa. Berikutnya terdapat lambang pagar seperti ini, yaitu pada root. Kita coba masuk dulu ke root. Nah, di sini terdapat lambang pagar yang mana ini menandakan bahwa hak akses kita adalah hak akses root, di mana kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Kita coba keluar dulu.
Nah, lalu terdapat tanda titik seperti ini, itu melambangkan direktori yang sekarang. Ini misal saya ls titik, itu berarti saya meminta file direktori yang sekarang. Maka akan menunjukkan isi file direktori yang sekarang. Saya akan coba masuk ke root lagi dengan perintah su. Lalu saya akan masuk ke slash dengan cd slash, kita enter. Nah, kita coba ls titik. Nah, berarti saya meminta untuk melihatkan file pada direktori yang sekarang, yaitu pada direktori slash. Lalu saya akan masuk ke direktori etc dengan perintah cd spasi etc. Berikutnya terdapat lambang titik 2 seperti ini, yang mana ini menandakan direktori parent atau direktori sebelumnya. Saya akan coba masuk ke dalam direktori etc lagi, kita coba ls. Nah, di sini terdapat Apache 2 ya, kita clear dulu. Nah, saya akan masuk ke dalam Apache 2 dengan perintah cd Apache 2. Kita enter. Bisa kita lihat. Nah, sekarang saya berada di Apache 2 yang mana parent directory Apache 2 adalah etc. Jadi, ketika kita cd spasi titik 2, kita enter. Nah, itu akan masuk ke parent directory, yakni etc. Karena etc adalah parent directory-nya Apache 2. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kelima, yakni membuat file dengan touch. Nah, di sini kita akan membuat file .txt pada Linux dengan perintah touch. Oke, kita langsung saja masuk ke Debian pada terminal. Di sini kita coba pwd terlebih dahulu. Nah, di sini saya sedang berada di home directory. Lalu saya akan mengecek file apa saja yang berada di home directory dengan perintah ls. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya beberapa directory yang ada di home. Nah, kita coba buka file untuk mencocokkannya. Nah, di file ini benar ya, sudah terdapat beberapa directory, yakni sama seperti yang tadi kita lihat pada CLI. Untuk membuat filenya, teman-teman bisa menggunakan perintah touch spasi, misal dengan nama 1212.txt, lalu kita enter. Nah, oke, ya secara otomatis langsung terbuat. Saya akan coba cek menggunakan ls. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya file yang barusan kita buat tadi. Dan juga langsung muncul pada tampilan file ini. Bisa teman-teman lihat. Teman juga bisa melakukan dengan perintah absolute atau metode absolute path yang sudah saya ajar sebelumnya. Di sini kita clear saja. Nah, di sini saya akan coba untuk membuat file pada folder dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen. Saya akan touch dari sini nih tanpa masuk ke dokumen sini nih. Kita bisa kembali dulu. Oke, lalu kita clear. Nah, jadi saya akan membuat melalui home directory biasa dengan perintah touch spasi dokumen slash, lalu kita akan masukkan namanya, misal a.txt. Kita enter. Nah, nanti jika sudah akan otomatis tersimpan di sini nih. Nah, ini file yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa buat satu lagi, misal saya akan buat touch dokumen slash, misalkan namanya b.txt. Kita enter. Nah, filenya akan otomatis tersimpan di sini ya teman-teman. Nah, kita akan coba cek saja dengan perintah ls dokumen. Nah, terdapat file apapun ya teman-teman karena barusan sudah kita hapus.
Selanjutnya kita akan belajar ls advance. Seperti yang kita tahu, ls itu digunakan untuk melihat isi dari directory. Lalu apa bedanya dari ls advance ini? Nah, kalau ls advance itu memperlihatkan lebih detail dibanding perintah ls biasa. Kita juga di sini akan belajar perintah ls dan abjad tambahannya. Kita langsung masuk saja ke terminal. Kita pwd. Nah, di sini saya sedang berada di directory home. Kita coba ls. Nah, ini merupakan beberapa directory yang ada pada home. Selain itu, terdapat perintah ls lain yang bisa kita gunakan untuk melihat detailnya dengan perintah ls -a. Kita enter. Jadi, ini digunakan untuk melihat directory yang tersembunyi. Dan tanda file yang tersembunyi itu diawali dengan tanda titik seperti ini nih. Lalu ada juga perintah yakni ls -l. Itu digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau directory. Nah, di sini terdapat tanggal dan bulan. Nah, itu merupakan tanggal terakhir diakses atau dibuatnya file atau directory tersebut. Nah, kita juga bisa menggabungkan perintah ls tadi dengan menjadi ls -la. Itu untuk melihat hidden interface atau hidden directory. Kita bisa enter. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, jika diingat sebelumnya, jika terdapat atau diawali dengan tanda titik ini merupakan directory atau file yang tersembunyi. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yakni membuat directory dengan mkdir. Kita akan membuat sebuah directory dengan perintah mkdir. Oke, kita coba langsung saja ke terminal. Nah, di sini saya sedang berada di home directory. Kita coba ls. Di sini hanya ada directory default, seperti dokumen, desktop, download, dan lain-lain. Nah, saya akan coba membuat directory baru dengan perintah mkdir. Lalu masukkan namanya, misal mkdir direct new. Oke, kita enter. Kita coba ls. Foldernya kita sudah terbuat ya. Lalu kita bisa masuk ke direktorinya. Kalau di file biasa itu nggak bisa. Contoh, kita masuk ke file ini nih. Itu pasti nggak akan bisa. Kita coba cd 12. Nah, itu tidak bisa ya. Tetapi kalau masuk ke direktorinya, kita pasti bisa. Kita akan coba masuk ke direktori yang barusan kita buat, yakni dengan perintah cd direct new. Kita enter. Oke, saya sudah masuk ke direktori yang saya buat. Nah, di sini kita coba ls. Masih kosong ya. Saya punya metode lain, yakni membuat direktori di dalam direktori. Kita coba kembali dulu. Kita clear. Nah, tadi kan kita udah buat satu directory. Misal nih, kalian mau buat lagi directory di dalam directory. Nah, itu bisa. Contoh mau buat directory dir1. Terus di dalam dir1 ada dir2. Lalu di dalam dir2 ada dir3. Nah, ini saya ada metodenya. Caranya adalah dengan perintah mkdir spasi dir1. Nah, jadi kalian harus buat direktori yang pertama dulu. Kita enter. Lalu kalian gunakan anak panah atas saja untuk mengulang perintah sebelumnya. Lalu kita masukkan lagi dir2. Kita enter. Lalu kita ulang lagi, kita masukkan dir3. Enter. Nah, kita coba ls. Kita enter. Nah, ada dir1 ya. Kita coba masuk ke dir1, yakni dengan perintah cd dir1. Kita enter.
Nah, di dir 1 ada dir 2. Kita coba masuk lagi. Kita coba ls. Nah, di dir 2 itu terdapat dir 3. Coba masuk ke dir 3. Dir 3. Jika di ls, maka tidak ada apa-apa. Oke, saya akan kembali ke home dengan cd /home/Sherina. Kita enter. Kita clear. Kalian juga bisa melihat yang mana file directory dan yang mana file biasa dengan perintah ls -l. Ini terdapat file biasa dan file directory. Di sini kita bisa membedakannya. Kalau file directory itu opsi abjad depannya seperti ini nih. Yang mana artinya directory. Tapi jika file biasa itu tidak diawali D, hanya slash atau kosong seperti ini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yakni perintah cp. Jadi apa sih perintah cp? Cp merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk mengcopy file atau directory, ataupun bisa dibilang duplikasi ya di terminal. Oke, kita coba buka file dan terminal langsung saja. Nah, di dokumen ini saya punya file yakni halo1.txt. Nah, umumnya kalau pada tampilan GUI cukup kalian blok aja seperti ini. Lalu di copy. Lalu bisa dipaste di mana saja, nanti akan muncul seperti ini nih. Saya akan coba paste di sini. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini sudah muncul. Oke, saya move to trace saja. Nah, tapi jika di terminal itu menggunakan perintah cp ya, kita akan menggunakan absolute path sehingga kita cukup di directory ini saja, yakni di home kita ya teman-teman. Dengan perintah cp spasi dokumen. Nah, karena di dokumen itu hanya terdapat satu file yakni halo1.txt, kita masukkan. Spasi dan kita akan paste file ini di mana ya? Saya akan paste di sini saja, yakni /home/Sherina. Oke, lalu kita enter. Jadi kita harus mendefinisikan sumber dan tujuannya. Jadi ini merupakan file sumbernya yang di copy ke home/user kita. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini sudah terpaste di home user kita. Oke, saya akan coba buat file baru di dokumen melalui CLI. Saya akan menggunakan absolute path dengan perintah touch spasi dokumen slash, kita akan beri nama halo2.txt. Oke, lalu kita enter. Oke, sudah. Kita coba cek di dokumen terlebih dahulu. Enter. Sudah ada ya, teman-teman? Nah, kita bisa tidak mendefinisikan /user seperti ini karena kita sedang berada di directory user. Maka cukup menggunakan titik saja. Itu seperti ini. cp dokumen /halo2.txt. Lalu kita titik aja, kita enter. Dimana kita akan mengcopy halo2 ini ke directory yang sekarang. Lalu kita coba ls, kita enter. Oke, sudah tercopy ya halo2-nya di sini. Lalu bagaimana misal mau mengcopy halo1 dan halo2 secara bersamaan? Caranya kita bisa dengan perintah cp halo1.txt spasi halo2.txt spasi, dan jangan lupa beri tujuannya ya. Saya akan pilih desktop. Lalu kita enter. Oke, kita coba ls desktop.
Enter. Nah, saya hapus filenya dulu di desktop dengan move to trash. Nah, jika teman-teman nih mempunyai file yang banyak seperti Halo 1 sampai Halo 100 tuh misalnya. Nah, teman-teman nggak perlu capek-capek menulis Halo 1 sampai Halo 100. Ini saya punya caranya, teman-teman cukup tulis saja dengan cp spasi bintang lalu .txt, lalu kita tulis tujuannya akan meng-copy paste di mana kita akan contohkan di public, directory public. Oke, kita enter. Nah, nanti secara otomatis Halo 123 akan mengcopy ke public. Kita coba ls public. Kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat ini file yang namanya ada .txt-nya akan langsung otomatis tercopy ke sini ya teman-teman. Lalu bagaimana nih jika ingin mengcopy directory? Nah, sebelumnya kita kan punya directory dir nih. Kita coba ls dir 1. Nah, di mana di dalam dir 1 itu terdapat dir 2. Nah, misal kita akan mengcopy directory dir 2 ini ke home/user ini ya teman-teman. Kita bisa mengcopinya dengan perintah cp spasi -r spasi dir 1 / dir 2. Kita akan mengcopinya, kita akan paste di home/user ya teman-teman. Kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat ini sudah terdapat di home/user ya teman-teman. Oke, biar memudahkan ini kita hapus saja. Materi berikutnya yakni perintah mv. Jadi apa sih mv itu? mv merupakan perintah atau komen yang digunakan untuk merename suatu file atau directory. Nah, jadi ketika teman-teman mempunyai file atau directory dengan nama yang salah dan ingin mengubah nama tersebut, teman-teman bisa gunakan perintah mv ini. Nah, mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Misal, teman-teman ingin memindahkan file A dari directory 1 ke directory 2, itu bisa menggunakan perintah mv. Oke, langsung saja kita praktek di CLI. Di sini saya punya file halo1.txt dan halo2.txt. Saya akan coba merename yang halo1 dulu, mv. Nah, sebelum itu teman-teman bisa tulis file yang akan diubah dulu. Saya akan mengubah yang halo1.txt spasi, lalu ingin diubah menjadi apa nih? Misal saya akan mengubah namanya menjadi replace.txt. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman namanya. Kita coba ls. Nah, di sini juga namanya sudah terganti ya teman-teman, karena ini sudah sinkron juga dengan filenya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan mv ini untuk memindahkan file ya. Contoh di sini ada halo2.txt. Nah, saya akan buat file baru pada directory ini nih dengan perintah touch spasi dengan nama halo 5.txt. Kita enter. Oke, saya akan pindahkan halo 5 ini ke parent directory ya teman-teman, atau di /home/arena. Itu dengan perintah spasi, kita akan gunakan absolute path ya teman-teman. Dokumen /halo5.txt. Lalu kita gunakan titik saja itu sebagai simbol directory yang sekarang ya teman-teman. Kita enter. Nah, bisa teman-teman cek. Di sini halo 5 sudah tertampil di. Oke, kita sudah masuk ke materi yang terakhir yakni perintah rm. Jadi, apa sih perintah rm itu? Rm sendiri merupakan singkatan dari remove.
Nah, rm itu digunakan untuk menghapus file. Kalau untuk menghapus directory itu bisa menggunakan rmdir. Jadi misal teman-teman ingin menghapus directory tapi hanya menggunakan perintah rm saja, itu tidak bisa ya. Dan sebaliknya, ketika ingin menghapus file dengan menggunakan perintah rmdir itu tidak bisa karena mereka punya perintah masing-masing. Oke, langsung saja kita coba ke CLI. Saya akan coba hapus replace.txt dulu dengan perintah rm spasi replace.txt. Kita enter. Maka akan hilang ya teman-teman. Saya ls lalu enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah tidak ada file yang namanya replace. Nah, teman-teman juga bisa gunakan lambang bintang untuk menghapus keseluruhan file. Contoh, saya akan menghapus hello.txt dari 1 sampai 5, maka perintahnya adalah rm spasi hello bintang .txt. Kita enter. Maka ketika saya ls, itu semuanya akan hilang. Selanjutnya saya akan coba hapus directory. Di sini ada direct new. Oke, dengan perintah rmdir kita akan hapus directory direct new. Slash. Kita enter. Nah, ketika saya ls, maka akan hilang ya teman-teman. Oke, saya akan coba menghapus dir 1, apa bisa? Dengan perintah rmdir spasi dir 1. Enter. Nah, tidak bisa ya teman-teman karena di dir 1 ini masih ada file atau belum kosong. Syaratnya kita harus menghapus isi dari dir 1 dulu agar kosong. Di dir 1 ini kan terdapat dir 2 dan di dalam dir 2 terdapat dir 3. Jadi tidak bisa langsung kita hapus pakai perintah rmdir tadi. Nah, caranya kita akan meremove dari dir 3 dulu dengan perintah rmdir spasi dir 1 slash dir 2 slash dir 3. Kita enter. Oke. Udah empty ya teman-teman. Selanjutnya kita akan hapus directory dir 2 dengan perintah rmdir spasi dir 1 slash dir 2, lalu kita enter. Nah, ini dir 1-nya sudah empty ya teman-teman. Sekarang kita hapus yang dir 1 dengan perintah rmdir dir 1, kita enter. Nah, sudah otomatis terhapus ya teman-teman. Bisa kita coba cek dengan perintah ls. Nah, di sini sudah tidak terdapat directory dir lagi ya teman-teman. Oke, sampai di sini saja praktek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.